Al-Najm. Kita buka surah Al-Imran ayat 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah. Khalidina fiha nuzulan min indillah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna
isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk. Lakin akan tetapi alladzina orang-orang yang ittaqaw mereka bertakwa rabbahum kepada Tuhan mereka lahum maka bagi mereka jannatun surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anharu sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalam surga itu nuzulan sebagai tempat tinggal min indillahi dari sisi Allah wama dan tidaklah indallahi dari sisi Allah khairun yang lebih baik lil abrari bagi orang-orang yang patuh. Wa inna dan sesungguhnya min ahlil kitabi sebagian dari ahli kitab dari orang Yahudi dan Nasrani lama ada orang-orang yang yu'minu beriman billahi kepada Allah wa ma unzila dan beriman terhadap apa yang telah diturunkan ilaikum kepada kalian wama dan apa yang unzila diturunkan ilaihim kepada mereka khashi'ina mereka khusyuk lillahi kepada Allah la yashtaruna mereka tidak menukar bi ayatillahi ayat-ayat Allah thamanan qalila dengan harga yang murah. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka ajruhum pahala mereka
inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'u, maha cepat, al-hisabi, penghitungannya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan siap-siaplah. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah. La'allakum, agar kalian tuflihuna, menjadi orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jemaah salat Isya dan jemaah kajian tafsir rahimahullah. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati tak lupa para sesepuh dan sepuh, Bapak Ibu sekalian, para rawuh, para imam, para takmir masjid, dan semuanya saya hormati dan saya kasihi. Alhamdulillah, sekarang kita akan menyelesaikan kajian tentang surat An-Imran. Dan ini adalah ayat keempat terakhir yang akan kita bahas. Sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Maka oleh sebab itu, amalan yang kita lakukan bentuknya apapun diperbolehkan. Termasuk kita ngaji, puasa, dan lain sebagainya itu dibuka dalam. Maka oleh sebab itu, ini adalah merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pertemuan yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengetahui bahwasanya ada di Al-Quran itu orang-orang yang mencuri ciri-ciri yang khusus. Ada yang disebut dengan Ibadur Rahman. Ibadur Rahman cirinya bagaimana? Kemudian ada juga yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, gitu ya. Ashabul Ukhdud. Jadi orang-orang yang mereka itu diberikan anugerah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang hatinya bersih, yang hatinya menilai kebenaran, maka dapat gelar nama ulul albab. Maka ciri yang paling pokok, yang sebagaimana kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa ulul albab itu secara global intinya mempunyai sifat yang pertama, zikir, mikir, amal. Zikir, mikir, amal. Berarti berzikir dan berfikir dan beramal. Itu intinya. Jadi ciri orang ulul albab itu adalah bukan hanya berzikir saja, tapi juga tafakkur. Tapi bukan hanya berfikir juga, akan tetapi juga beramal. Karena gak akan mungkin hanya berpikir aja tapi gak beramal. Aku yang mikir dong. Maka itulah ciri mereka. Mikir, pikir, beramal. Itulah ciri ulul albab. Maka pantaslah mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, dan ciri-ciri doa mereka itu salah satunya mengulangi Rabbana. Jadi jangan sampai main pizza, tapi banyak. Rabbana banyak. Rabbana ini gitu. Jangan hanya satu. Tuh. Jadi kalau ulul albab berdoa Rabbana itu sampai kemarin berapa? 5 kali Rabbana. 5 kali Rabbana. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang terakhir kemarin membahas bagaimana orang-orang itu
ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, janganlah sampai terlena terhadap kemergelapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, artinya orang selain Islam, karena dia bisa memiliki segala-galanya di dunia. Gitu ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kita itu seolah-olah merasa kecil karena kita tidak sama pendapatan dan lain sebagainya dengan mereka. Karena apa? Apapun yang mereka kerjakan dan yang mereka itu punya di dunia ini, mata'un qalil, adalah kesenangan yang hanya sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam, yang mana akhir-akhirnya itu adalah neraka jahannam. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita-kita yang fakir-fakir gini, ya, ini dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai minder disebabkan karena kita kalah dalam soal finansial. Lalu kemudian jawaban Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Bagaimana ayat yang berikutnya adalah balasan sebaliknya, yang mana orang-orang yang musyrik itu dia akan masuk neraka jahanam, sementara sebaliknya orang-orang yang bertakwa nanti akan mendapatkan surga-surga. Jadi bukan hanya satu surga. Nanti kita tafsirkan apa kok surga itu di jamak bentuknya. Bahkan nggak mendapat itu juga, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala nanti juga menyebutkan bahwa tidak semua, walaupun secara garis besar orang-orang Yahudi itu adalah orang yang memusuhi Islam, tetapi sebagian dari mereka itu ada yang juga masuk Islam dengan ciri-ciri, ada 5 ciri di sana nanti. Sifat-sifat orang Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam itu nanti ada 5 syarat. Kemudian ditutup ayat ini nanti dengan seruan Allah kepada kita umat muslim, jangan sampai kita melebihi atau mengurangi dari yang 4. Yang pertama sabar, kemudian menguatkan kesabaran itu. Jadi gak ada istilah sabar itu udah hilang, ya gak bisa. Kalau kurang ya dicok lagi kayak teh gitu. Nah, jadi cara keperluan yang pertama adalah harus sabar, kemudian yang kedua kuatkan kesabaran, kemudian yang ketiga waspada, kemudian yang keempat bertakwa. Maka inilah mentok yang dianjurkan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir dari surat Al-Imran. Itu secara singkat tentang masalah ayat yang kita baca. Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang ke-198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinil ladzina taqaw rabbahum." Jadi kalau ada kata-kata lakin itu aslinya sukun, ya, sukun. Tapi kenapa dia mendapatkan harakat kasrah? Karena bertemu dengan sukun. Sukun bertemu sukun, maka harus yang pertama itu diharokatkan kasrah. Itu rumus. Ya. Sukun ketemu sukun, maka huruf yang pertama harus dikasih harakat. Aslinya kan lakin alladzina, gitu dah. Yang huruf yang sukun pertama adalah nun, maka nunnya itu harus dikasih harakat kasrah. Seperti kul Allah, maka nggak boleh kul Allah jawabannya, tetapi harus lamnya itu harus dikasih harakat kasrah. Kulillah langsung. Itu rumus dari sononya. Gitu. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai jawaban dari yang sebelumnya, lakinil ladzina taqaw, akan tetapi tadi kan menjelaskan tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu adalah hanya kenikmatan yang hanya sebentar dan akhirnya nanti dia ke neraka jahanam. Lalu kalau ada lakin itu berarti kalimatnya bertolak belakang dengan kalimat sebelumnya. Kalau yang tadinya membahas tentang masalah atas berarti membahas tentang masalah bawah gitu. Berarti kalau yang sebelumnya membahas tentang masalah orang kafir, berarti setelah lakin itu membahas tentang masalah orang beriman. Itu rumus dalam kaidah dalam Al-Qur'an. Sehingga itulah lakinil ladzina taqaw. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa. Jadi ittaqaw. Jadi kalau di pretele berarti bacanya ittaqaw gitu. Lakinil ladzina taqaw,
Akan tetapi orang-orang yang bertakwa itu berbeda kondisinya dengan orang-orang yang kafir tadi. Apa perbedaannya? Rabbuhum lahum jannatun, yang mana mereka itu balasannya adalah surga. Kalau tadi kan orang-orang kafir, walaupun dia gemerlapnya dunia dia miliki, akan tetapi disebut dengan mata'un qalil, kenikmatan yang sesaat. Karena hanya sebatas di dunia, paling banter ya 90 tahun. Habis itu wes. Akan tetapi ketika orang-orang yang bertakwa, maka bagi mereka itu adalah jannah, surga. Lalu kenapa di sini pakai jamak? Banyak surga-surga. Maka di sini ditafsirkan bahwa orang yang bertakwa itu nanti pilihannya bukan hanya satu surga, hanya tapi bisa milih. Makanya milih mana yang ada. Dan satu dengan yang lainnya itu tentu saja menyesuaikan bagaimana amal soleh kita tentunya. Yang paling tinggi ada namanya surga Firdaus gitu ya. Di bawahnya surat Naim, itu ada dulu udah pernah jelaskan 8 surga. Itu milih mana. Tapi jangan sampai kita milihnya yang tinggi tapi amalnya kurang. Salat malam murah, subuhnya telat, mintanya surga Firdaus. Ini malaikat piye katanya nanti. Gitu loh maksudnya. Jadi boleh memilih tetapi disesuaikan dengan kita, kadar kemampuan kita. Maka disinilah jannah, artinya bisa milih. Jadi bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu bisa milih surga mana saja yang dia mau, dengan catatan dia menyesuaikan amal solehnya waktu dunia. Memang Nabi mengatakan, jika kalian minta kepada Allah tentang surga, mintalah surga yang Firdaus. Fa innahu a'la darajatil jannah. Sesungguhnya surga Firdaus paling tingginya derajat surga gitu kan. Nah, para nabi, para rasul, para aulia itu di situ. Nah, gitu. Maka itulah jadi dipakai jamak. Yang mana fasilitas yang ada bagi orang yang muttaqin itu sering kita jangan tajri min tahtihal anhar. Yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di bawahnya mengalir. Jangan usah bayangkan di masjid ini juga ada yang mengalir. Gitu Pak? Nah, hanya airnya itu. Nah, ini. Yang mana air yang mengalir itu dalam tafsirnya disebutkan yang mengalir itu ada namanya air khamr yang satu. Paling enaknya air khamr. Makanya orang yang minum khamr di dunia gak akan pernah minum khamr di surga. Milih aja mau mendem di sini atau kalau di sana gak ada mendem. Masa mendem yang surga ya orang. Gitu ya. Yang pertama kata Tab Mufassir mengatakan yang dimaksud dengan anhar itu kan jamak nahrun satu. Kalau anhar itu sungai-sungai. Yang pertama adalah air itu yang mengalir itu adalah khamr. Kemudian yang kedua asal, madu. Yang ketiga al-laban, susu. Jadi jangan bayangkan nanti ono semut tapi enggak. Pokoknya itu penikmat. Itu yang mengalir. Sekarang itulah majas di dalam Al-Quran. Yang mengalir sungai, kira-kira yang mengalir airnya apa sungainya? Sungainya kan. Seperti kita masak nasi apa masak beras? Beras. Tapi kita masak nasi kan, bahkan yang dimasak itu beras dari nasi. Nah gini lah, itu namanya di dalam Al-Quran majas. Itu yang menunjukkan betapa tingginya bahasa Al-Quran. Jadi yang mengalir adalah sungainya, padahal yang mengalir airnya. Tapi di sini coba, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu. Kemudian sifat yang kedua yang akan didapatkan oleh orang yang muttaqin yang berbeda dengan orang yang bukan muttaqin, khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalamnya. Artinya kekal itu di sini ditafsirkan oleh para mufassir, khalidin itu tidak artinya kekal dan tidak membosankan. Kadang-kadang kita coba dapat kenikmatan, kan bosan. Punya mobil juga pengen ganti lagi kan gitu kan. Berarti kan bosan. Nah, di situ gak ada bosan. Nah, udah, Masya Allah. Ya, tunduk Pak. Ya.
Kita nikmati dulu biar waktu silir. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinikmati. Ya. Kita lanjut. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ini sebagai jawaban mukhalafah, jawaban sebaliknya dari ayat yang sebelumnya yang menerangkan tentang orang-orang yang tidak beriman. Jadi kenikmatan apapun yang mereka miliki di dunia itu hanya sementara karena tidak akan dinikmati di akhirat nanti. Gitu. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu dia akan pertama dimasukkan ke dalam surga dan bisa milih, dan kemudian fasilitas yang pertama yang diberikan adalah di bawahnya itu sungai akan mengalir. Dan itu milih yang mana monggo. Kemudian khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal itu artinya kata mufassir tetap di situ dan tidak bosan. Pengen pindah enggak. Itu maksudnya enggak bosenan. Kalau di dunia kan masih bosan. Walaupun enak, coba makan apa yang enak. Telo bosan pasti kalau terus saja telo ya pasti. Apalagi ikan pindang, tetap seenak-enaknya dunia pasti akan bosan kalau terus menerus. Ya nih setahun pisan ya kurang. Gitu. Maka di situ. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala setelah kekal, nuzulam min indillah. Itu adalah nuzul, itu artinya tempat tinggal. Makanya rumah itu disebut dengan manzil. Ya tak? Manzil artinya tempat tinggal, tempat beristirahat, tempat berkumpul keluarga, itu disebut dengan manzil. Nuzulan min indillah, sebagai tempat tinggal. Dan tempat tinggalnya itu adalah di surga. Kan kemarin kita bahas kan, bahwasanya apakah sekarang surga itu ada? Ada. Buktinya apa? Karena orang-orang yang mati syahid itu sudah mencicipi di sana. Tapi jangan bayangkan bagaimana di mana tempatnya, enggak usah. Sebelumnya kan orang-orang mati syahid itu mereka sudah mencicipi bagaimana dengan masuk rohnya itu masuk ke burung, kemudian burungnya itu pergi ke kebun surga, lalu kemudian dia pengen mengasih tahu kepada teman-temannya yang belum mati syahid. Akan tetapi karena mereka tidak bisa menyampaikan kepada kita, maka Allah lah yang menyampaikan melalui ayat-ayat ini. Kan gitu teman-teman. Ini menunjukkan itu ada. Wa ma indallah. Kemudian selanjutnya semua itu adalah tempat yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan tidaklah ada kebaikan yang lebih baik kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang abrar. Abrar itu adalah orang yang gemar bertunduk dan patuh. Sehingga orang yang berbakti kepada kedua orang disebut dengan birrul, ya toh? Abrar itu jamak dari birrul. Akarnya ketemu dah. Birrul walidain berarti berbakti kepada orang tua. Jamak jadi birrul itu menjadi abrar. Ketemu jadinya. Jadi khairun lil abrar itu tidak ada yang paling baik yang diberikan kepada orang-orang yang patuh itu kecuali tempat tinggal yang berupa surga tadi. Subhanallah. Maka ini ayat. Jadi ayat yang 198 itu kebalikan dari 197. Yang mana kalau yang sebelumnya itu menceritakan orang-orang yang bukan Islam, walaupun dia punya apapun kelengkapan di dunia, dia tidak akan pernah selamanya. Akan tetapi hanya sebatas di dunia saja. Akan tetapi sebaliknya orang-orang yang bertakwa, mereka walaupun di dunia itu dia pas-pasan, akan tetapi dia istiqamah, maka akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Wa inna min ahlil kitab. Jadi wa inna. Jadi inna kalau di awal itu menjadi inna bukan anna. Tapi kalau di tengah anna. Itu bedanya ya. Kalau wa itu apa gunanya? Wa itu untuk menggabungkan. Disebut dengan waw ataf namanya ya. Wa inna min ahlil kitab. Min itu litab'id, artinya sebagian, tidak semua berarti. Sebagian kecil. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya sebagian dari ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemarin kan sudah kan, kenapa dinamakan ahli kitab gitu kan?
Kalau lupa diulangi sithik. Kenapa dia ahli kitab, dinamakan dengan ahli kitab? Karena mereka diberikan kitab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi diberikan kitab Zabur, Taurat, kemudian Nasrani diberikan kitab Injil. Akan tetapi kitab yang ada di dalam dunia negara itu tidak diamalkan. Maka disebut dengan ahli kitab juga, karena dia tetap sama juga menerima kitab. Beda dengan agama-agama keyakinan sebenarnya. Kalau dalam Islam itu, selain Islam itu bukan agama. Bukan. Walaupun ya orang Indonesia mengatakan agama karena itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau istilah Islam itu bukan. Agama itu innad dina indallah, itulah. Jadi hanya keyakinan, gitu istilahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya sebagian dari ahli kitab itu laman yu'minu billah. Jadi kalau la pendek itu berarti sungguh-sungguh. Tapi kalau panjang tidak. Itu bedanya sidik tapi beda. Seperti asyhadu alla ilaha itu salah besar itu. Coba asyhadu alla ilaha, coba kalau terjemahkan. Aku bersaksi benar-benar tidak ada Tuhan. Malah murtad kalau kita meyakini itu. Yang benar adalah asyhadu alla ilaha, gitu kan? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Coba kalau pendekkan asyhadu alla ilaha. Saya bersaksi bahwa benar-benar ada Tuhan. Selain Allah kan malah kalau kita sadar itu makanya mau adzan itu latihan. Tapi kalau mau adzan mau bagus-bagus. Orang ini yang di luar yang nggak bisa adzan. Bukan yang di luar. Maksudnya gitu. Jadi panggilan adzan itu kalau kita yang paham bahasa Arab kan wah itu kok dipendekin. Gitu kan. As-salatu khairum min, apa enggak pakai khair itu maknanya jauh banget. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau kha, tadi kalau ha lebih bingung coba. Salat itu lebih bingung daripada tidur. Ya jauh banget. Hair itu kan orang hair. Hair itu orang yang bingung itu. Stresan itu disebut dengan hair. Enggak. Maka ada as-salatu khairum minan, bukan as-salatu khairum. Ha. Kalau ha itu artinya berarti bingung. Ya. Kembali ke laptop. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sebagian dari ahli kitab itu ada juga yang benar-benar beriman kepada Allah. Ini sifat mereka. Sifat-sifat sebagian dari ahli kitab yang beriman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ada. Beriman kepada Allah. Tidak hanya beriman kepada Allah saat mereka bersama dengan Nabi mereka, akan tetapi sampai sekarang ada. Gitu. Kemudian sifat yang kedua ciri ahli kitab yang mereka itu berbeda dengan ahli kitab yang biasanya, wa ma unzila ilaikum, dan mereka juga beriman terhadap apa di sini maksudnya kitab yang diturunkan. Kalau itu di, kalau a me, itu artinya kalau dalam kata kerja ya, kalau dalam Al-Qur'an seperti yakulu memakan, kalau yukalu dimakan. Nah ini berarti wama unzila, dan apa yang diturunkan ilaikum kepada kalian. Pokoknya ada kum itu kalian, kalau hum mereka, gitu aja ya. Kalau kum kalian, kalau hum mereka. Berarti dengan percaya atau mengimani tentang kitab yang diturunkan kepada kalian. Yang maksud kalian itu adalah Al-Quran. Kalian itu adalah orang Islam maksud. Jadi ada orang Yahudi itu yang mereka juga beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kitab Al-Quran dulu pada zaman Nabi pada saat itu. Wa ma unzila ilaihim, dan iman juga kepada apa atau kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Mereka berarti kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Jadi bukan hanya. Jadi jangan kira maaf Yahudi dan Nasrani itu akur ya Allah. Enggak. Jadi saling kecam di dalam Al-Quran kan disebutkan. Wa qalatil yahudu laisatin nasara wa qalatin nasara laisatil yahud. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah, gitu kan.
Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah. Versinya orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Berarti kan ya. Kemudian pada saat itu juga wama unzila ilaihim. Jadi ciri yang pertama adalah beriman kepada Allah, sifat mereka, dan yang kedua beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an, dan sifat yang ketiga adalah mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka sendiri yaitu Taurat dan Injil. Kemudian yang keempat khasyiina lillah. Mereka juga khusyuk. Kemudian ciri yang terakhir la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Sifat mereka itu tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi maksudnya apa? Kok dagangan? Maksudnya tidaklah memutarbalikkan apa yang ada di dalam kitab mereka itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengannya. Gitu ya. Kan mereka mengatakan di dalam kitab mereka itu tidak ada masalah rajam katanya. Itu kan berarti menjual kan? Menjual ayat-ayat Allah yang seharusnya ada tapi ditiadakan. Berarti itu apa? Menjual. Coba kalau memang menjual berarti orang yang tidak dirajam kan selamat gitu. Itu kan menjual namanya. Kemudian contohnya lagi bahwa di dalam ayat mereka itu masalah riba itu cetok haram. Tapi menurut mereka katanya enggak haram. Jadi menurut mereka orang-orang Yahudi, jadi kita apa punya kita ini semuanya halal. Makanya dibom diambil itu halal. Jadi halal. Mau diambil mobilnya halal bagi mereka. Itu menurut mereka. Maka di sinilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah itu yang mereka mempunyai sifat 5 ini, tidak menjual belikan ayat-ayat Allah. Artinya tidak disampaikan ayat itu untuk menutupi kemaslahatan untuk mendapatkan kepentingan dia. Ini itu sifatnya. Maka orang yang semacam itu ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Maka orang yang seperti itu walaupun dia itu dari Yahudi dulunya, maka dia mendapatkan pahala. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya orang Yahudi ketika dia waktu itu taat kepada Nabi Musa, lalu kemudian setelah datang Islam dia taat kepada Nabi Muhammad, maka mendapatkan 2 kebaikan. Kenapa? Karena dulunya dia beriman kepada Allah dan juga kepada nabinya, dan setelah datang Nabi Muhammad lalu kemudian dia beriman juga, maka dia mendapat. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Coba ini bukti bahwa orang Yahudi itu tidak konsisten. Ketika Abdullah bin Salam itu orang tokoh terbesar Yahudi. Kemudian dia bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu bahwa akan datang seorang nabi yang sangat bijaksana dan ada di dalam kitab mereka, dan itu hafal kitabnya. Maka oleh sebab itu di mimpi itu untuk mengetahui kebenaran nabi yang nantinya itu akan ada itu ditanya 3 perkara. Kalau dia bisa menjawab berarti benar nabi yang ada di dalam kitabnya, gitu ya. Maka oleh sebab itu ditanyakan ketika bertemu dengan Nabi, tapi pertama kan banyak orang Yahudi ikut. Akan tetapi Abdullah bin Salam itu tidak mengajak mereka bareng. Takut-takut nanti terjadi sesuatu. Apa? Jadi Abdullah bin Salam sendiri masuk kepada Nabi, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku, maka oleh sebab itu tinggal satu hal yang aku belum yakin. Kalau masalah kitab sudah ada, masalah keyakinan sudah ada, semuanya. Tapi ada satu hal yang akan saya akan klarifikasi katanya. Apa dia? Pertanyaan 3 hal. Yang pertama yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam, ya. Apa makanan yang pertama yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga? Dulu udah pernah ini ya dikit. Apa yang pertama kali disuguhkan oleh Allah kepada penghuni surga itu pertama.
Kemudian yang kedua, mana apa yang untuk mengetahui anak itu mirip sama ibu dengan mirip sama bapak, itu pilih jalan ceknya. Ya. Kemudian nanti yang terakhir, apa ciri-cirinya tanda kiamat nanti? Itu 3 aja. Kalau itu sudah engkau bisa menjawab, aku langsung saat ini juga akan beriman. Itu tenanan ya. Maka kemudian pada saat itulah dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu. Jadi yang pertama disuguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk surga nanti adalah disuguhkan sesuatu yang melebihi dari hati ikan. Hati ikan enak. Bukan sate ternyata bukan. Tetapi di sini hati ikan. Nah, tahu empuk di balado apa empuk yang jelas ikan gitu. Berarti kan ini yang paling lezat. Nah, itu jawabannya. Setelah dijawab itu, oh benar, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kemudian yang kedua jawabannya apa? Lalu bagaimana untuk mengetahui anak mirip sama bapaknya atau sama ibunya? Maka di sini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang menguasai itu adalah dari sperma laki-laki, maka dia nanti anak itu akan mirip dengan bapaknya. Tetapi kalau yang mendominasi itu adalah ibu maka dia akan mirip dengan ibunya. Mbok ini prakteknya nggak usah dibahas terlalu panjang, penting paham aja. Jadi kelihatan kan, oh ini anaknya mirip bapaknya apa ibu? Nah, ini kelihatan. Ini jawabannya di situ. Telah menjawab seperti ini, oh ya benar, aku sudah mengetahui jawabannya di kitabku katanya. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan, apa ciri orang yang nantinya pada hari kiamat itu apa? Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan muncul api yang besar, yang mana api itu akan menggiring manusia dari timur ke barat. Nanti berarti sekarang belum. Jadi api besar nanti akan dia menggiring kita orang-orang yang masih hidup pada saat itu ke arah barat. Maka itulah. Kemudian jawabannya iya. Karena engkau sudah menjawab dan sesuai dengan apa yang aku ketahui, maka aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Abdullah bin Salam. Tapi dia pesan, jangankan wahai Muhammad, aku tahu orangnya itu keras dan dia pasti kalau mengetahui aku masuk Islam pasti aku akan dihajar. Bahasa kita ya. Maka oleh sebab itu saya sembunyikan dulu. Ya, oke, dimasukkan kamar. Ini dimasukkan kamar. Setelah itu udah diam. Akhirnya baru orang Yahudi yang lain itu dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mau menghadap Nabi. Setelah bertemu dengan Nabi, pertama yang ditanyakan oleh Nabi apa? Bagaimana keadaan Abdullah bin Salam? Kalau bahasanya Ibnu Salam itu bagaimana? Coba. Ini ditanyakan kepada Yahudi yang banyak itu, kaumnya gitu. Jawabannya apa? Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling mulia di antara kita. Dan dia keturunan orang yang paling bagus, keturunan orang yang paling mewah semuanya. Betul? Iya. Lalu bagaimana pendapatmu kalau seandainya Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Jawabannya kalau nggak mungkin, katanya gitu, nggak mungkin. Benar, nggak mungkin katanya. Dia orang yang tulus, katanya gitu. Ya udah, setelah menjawab itu kan, baru saya ngomong kayak gitu, keluar Abdullah bin Salam. Lalu kemudian mengatakan, sejak sekarang ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar ucapan syahadat itu, apakah orang tadi itu ikut kepada Rasulullah? Enggak. Langsung berpaling lalu kemudian mengatakan, Abdullah bin Salam itu adalah bukan orang yang paling baik dari antara kalian, tetapi orang yang paling jelek. Coba. Hanya jarang jangka 5 menit berubah. Begitulah. Ternyata apa di sini? Karena adanya kepentingan. Ini musim-musim kampanye jangan terlalu panjang. Ternyata di situ ada kepentingan. Akhirnya mereka yang tadinya membangga-banggakan orang yang paling bagus, setelah masuk Islam, orang paling jelek dia, keturunan yang paling hina semuanya. Inilah. Ternyata kenapa? Ternyata faktornya itu karena tidak berpihak kepada mereka, kan kelihatan dalilnya. Jadi kalau kita begitu. Ini kok gak milih. Makanya ciri-ciri orang apa? Ciri-ciri orang udah
udah habis waktunya. Ya, dikit lagi ya, satu ayat lagi biar nanti nggak ngulang. Ya udah, itu pokoknya salah satu contoh daripada orang ahli kitab yang masuk Islam yang sangat murni itu adalah Abdullah bin Salam. Itu. Kemudian yang terakhir kepada ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua agar supaya kita seruannya ada beberapa hal yang disuruh oleh Allah kepada kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi seruan untuk penutup daripada ayat ini dengan 4 seruan. Diserukan kepada orang-orang yang beriman, maksudnya kita. Pertama, haruslah kita sabar. Sabarlah kalian, isbiru. Apa yang dimaksud dengan sabar? Para mufassir mengatakan, yang dimaksud dengan sabar itu menahan diri dari hal-hal yang mengarah kepada syahwat dan kemaksiatan. Itu namanya sabar. Jadi bukan hanya aku ya sabar, nunggu bes sabar, bukan. Tapi yang paling itu adalah menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, itulah yang disebut dengan sabar. Ya. Jadi cirinya sabar itu adalah ketika tidak kemaksiatan bisa menahan diri, berarti baru sabar. Kemudian wasabiru, dan menguatkan kesabaran. Jadi bukan hanya sabar tok seperti itu, tapi dipupuk lagi. Yang mana banyak orang yang memusuhi kita, tetapi kita dengan sabar. Jadi kalau kita sabar kepada musuh itu bukan hanya sekedar sabar, akan tetapi sabiru. Artinya sudah kuat kesabarannya, itu sudah tingkat tinggi. Dan ini dimiliki oleh Nabi, para Rasul, para aulia, kan banyak kan? Nabi bukan coba Nabi siapa? Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, itu kan sudah musuh-musuhnya. Nah, Nabi Muhammad apalagi? Ketika dianiaya beliau malah mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini adalah sabirun, adalah tingkat yang bersabar. Kemudian warabitu menjaga-jaga, waspada terhadap menjaga agama kita itu jangan sampai diganggu oleh orang. Itu namanya rabitu. Jadi irbat itu artinya menjaga perbatasan. Perbatasan tersebut kalau negara berarti negara Indonesia perbatasan Malaysia mana? Nah ini dijaga, ini rabit. Nah, inilah rabit, menjaga keamanan itu dia. Nah jadi kalau Islam konteksnya berarti menjaga keislaman kita jangan sampai bobrok kepada kekafiran itu. Kemudian rabitu ini juga maknanya adalah kita menunggu salat untuk melakukan salat lagi. Seperti dalam hadis Nabi, apakah kamu pengen mengetahui siapa saja orang yang dihapus dosa-dosanya, gitu kan? Kemudian kata Nabi menawarkan kepada para sahabat, lalu kemudian ia mau. Maka kemudian disebutkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah yang pertama adalah ketika berjalan ke masjid, kemudian yang kedua hendaknya dia istiqamah, kemudian yang ketiga hendaknya dia rabit. Rabit itu intidarus shalah ba'das salah. Seperti kita nunggu seumpama Isya sampai Maghrib sampai Isya. Dan itu disebut dengan ribat. Artinya menunggu salat dari salat sebelumnya menunggu sampai salat berikutnya. Itu kan berat. Apalagi ada gorengan di rumah malah pengen pulang terus. Kemudian yang berikutnya adalah wattaqu, dan juga menjaga ketakwaan. Jadi itulah pesan terakhir Allah di dalam surat ini agar supaya kita mempertahankan iman terutama, dan setelah iman itu kesabaran, dan mengungkapkan kesabaran tersebut, dan hendaknya waspada. Artinya waspada itu kita berhati-hati. Serangan-serangan sekarang ini bukanlah dengan perang, akan tapi dengan ideologi dan juga pakai alat-alat teknologi yang sudah canggih. Kemudian dengan adanya ketakwaan, kalau kita sudah dijaga itu, maka endingnya adalah mendapatkan tuflihun, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dulu yang dapat kita bahas Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah. Jadi inti dari surat Ali Imran semuanya itu menceritakan tentang masalah orang ahli kitab Yahudi khususnya. Dan nanti insya Allah kita akan membahas tentang masalah keluarga, yaitu disebut dengan surat An-Nisa.
Jadi kalau kita mau hidup dengan berkeluarga, kita insya Allah itu lebih rame lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas. Insya Allah ketemu hari malam Selasa akan datang. Mari kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.